Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi ya anak-anak dengan saya, Ferry Apriyandi. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi kelas 12 bagian akhir ya, yaitu rangkaian arus bolak-balik. Nah, langsung saja nih, sudah saya share screen. Oke, langsung saya slideshow ya. Jadi, materi rangkaian arus bolak-balik ini merupakan materi terakhir gitu ya, kalau di semester 1. Nah, ini kita pelajari setelah kemagnetan. Tapi kalian juga sebelumnya kan sudah belajar listrik ya. Namun listriknya kan rangkaian arus searah. Sekarang kita belajarnya yaitu rangkaian arus bolak-balik. Oke, langsung saja. Nah, review sebelumnya bahwa kalian sudah belajar listrik DC. DC ini adalah direct current gitu ya. Direct current yang merupakan arus searah. Sumbernya berupa baterai atau aki ya, akumulator. Nah, dilihat bahwa di grafiknya itu tegangannya konstan sepanjang waktu gitu ya. Artinya tegangannya tetap. Nah, contoh rangkaiannya kurang lebih seperti gambar nih di slide ini, yaitu ada hambatan, ada saklar on off. Nah, ketika rangkaian listrik nyala, maka saklarnya on gitu ya. Dan sumber tegangan. Sumber tegangan di sini merupakan baterainya. Sedangkan untuk arus bolak-balik, nah yang akan kita pelajari sekarang atau alternating current AC ya, merupakan arus yang bergeraknya ya bolak-balik gitu ya. Atau ini terlihat seperti gelombang. Karena demikian juga tegangannya itu berbentuk fungsi gelombang sinusoidal. Nah, kurang lebih seperti ini nih peraganya ya, seperti Faraday, generator yang diputar ya sehingga akan menghasilkan tegangan yang naik turun, arusnya juga seperti itu demikian ya. Dengan mengikuti pola fungsi sinusoidal. Kayak pola fungsi sinusoidal sendiri merupakan fungsi sinus gitu ya, seperti gelombang transversal. Oke, lanjut. Ini terlihat ya, sudah terlihat perbedaan antara DC dan AC. Kemudian, nah alat untuk mengecek besarnya tegangan AC itu apa? Atau arus AC itu apa? Nah, kita bisa menggunakan osiloskop gitu ya. Alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi kan kalau alat listrik sebelumnya untuk mengukur arus searah maka menggunakan ampere meter. Kalau mengukur tegangan pada rangkaian listrik searah menggunakan voltmeter. Nah, bagaimana kalau pada rangkaian arus bolak-balik menggunakan osiloskop? Nah, di sini ada tampilan kotak-kotak kecil pada osiloskop berukuran 1 kali 1 senti. Nah, jadi ketika muncul nih grafiknya atau tampilan layar pada osiloskop, ini kita bisa hitung baik itu periodenya, frekuensinya, dan juga tegangan maksimumnya. Nah, mengenai tegangan efektif, itu biasanya bisa terukur oleh alat DC ya, atau voltmeter dan juga ampere meter untuk nilai efektif. Nah, sedangkan untuk nilai maksimumnya bisa diukur dengan osiloskop. Nah, ini tampilannya osiloskop analog yang atas, osiloskop digital yang bawah ini. Kemudian, nah di sekolah kita itu ada osiloskop nih, contohnya yang sebelah kiri ini ada di lab fisika. Jadi strukturnya besaran fisis yang ada di osiloskop nih yang bisa dicari adalah maksimum ya atau ini nilai amplitudo ya simpangan maksimum merupakan tegangan maksimum dari rangkaian listrik AC. Arusnya juga demikian bisa cari IMAX-nya. Lalu ini periodenya bisa dicari dengan cara waktu dibagi banyaknya gelombang yang muncul pada osiloskop begitu. Oke, lanjut ya anak-anak. Kemudian dari layar osiloskop ini bisa terlihat bahwa ada skala vertikal yaitu skala sumbu Y ya, skala sumbu Y. Skala sumbu Y ini merupakan penunjuk dari besarnya tegangan. Nah, sedangkan skala horizontal ini petunjuk dari waktu gitu ya, waktu. Nah, dari sini bisa diperoleh nih V efektif dari osiloskop bisa dihitung kan osiloskop menunjukkan V maksimumnya ya. Nah, V maksimum dibagi dengan akar 2 didapat nilai efektif tegangannya. Kemudian skala horizontal periode adalah kotak dikali skalanya. Di skala ada skala waktu gitu ya. Nah, atau bisa disebut juga waktu dibagi banyaknya gelombang yang muncul. Ingat satu gelombangnya adalah satu bukit, satu lembah ini satu gelombang begitu ya. Kalau bukitnya saja berarti setengah gelombang.
Nah, dari periode bisa diperoleh frekuensinya, yaitu frekuensinya sama dengan 1 per periode. Nah, untuk nilai arus dan tegangan rata-ratanya bisa dicari dari IMAX-nya, yaitu besarnya 2 IMAX per Pi, atau untuk tegangan rata-rata adalah 2 Vmax per Pi, dengan nilai Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14, begitu. Nah, kemudian pada bab ini kita mempelajari rangkaian seri RLC. Apa tuh RLC? Nah, RLC terdiri dari hambatan atau resistor. Nah, ini kalian telah pelajari di listrik arus searah ya, resistor ini. Jadi udah kenal. Nah, mungkin yang komponen baru ada induktor sama kapasitor. Nah, ini karena dirangkai satu kabel, satu rangkaian nih, satu jalur, maka disebut rangkaian seri. Dengan tegangannya adalah V max sin omega T. Jadi mengikuti fungsi sinusoidal lagi karena menggunakan arus AC ya, tegangan bolak-balik AC ya, tegangan bolak-balik. Oke, R-nya sama resistor, satuan ohm, L-nya induktor, Henry, dan kapasitor, satuan farad. Nah, dari situ kita bisa menentukan besaran-besaran fisik juga. Kalau di rangkaian arus searah kan bisa kita cari arus, tegangan, ya, R pengganti gitu ya, dari paralel ataupun seri. Nah, kalau di rangkaian RLC, nilai R-nya itu untuk induktor menjadi XL namanya ya. Nah, XL atau reaktansi induktif. Yang mana reaktansi induktif bisa cari dengan omega kali L. Nah, omega itu apa? Dia adalah frekuensi angulernya ya, yang bisa dicari dengan 2Vf. Oke, kemudian XC reaktansi kapasitif. Jadi setelah nilai XL dan XC diperoleh, maka satuannya setara dengan R, sehingga bisa dicari hambatan pengganti. XC seper omega C. Nah, hambatan pengganti pada rangkaian seri RLC adalah Z, namanya impedansi gitu ya. Hambatan penggantinya impedansi dengan nilai akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, mengapa bisa demikian bentuknya? Karena mengikuti diagram Fasor, yang mana Z itu adalah sisi miring dari suatu segitiga. Jadi kalau dari sisi miring kan bisa dihitung dengan cara Pitagoras ya. Nah, Pitagorasnya seperti ini kan, akar sisi alasnya kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat didapat impedansi. Sehingga hukum Ohm yang berlaku adalah yang tadinya V sama dengan I kali R pengganti, maka menjadi V sama dengan I kali Z atau impedansi. Nah, kemudian dari impedansi itu bisa juga dicari tegangan masing-masing komponen pada rangkaian RLC ya. Nah, di situ ada VR, VL, dan VC. Yang mana dicarinya menggunakan prinsip hukum Ohm ya, diklik sama kayak sebelumnya. Pokoknya I kali R patokannya di situ. Cuman bedanya kalau resistor ini kan I-nya pakai apa? I efektif kali R. Karena kan I-nya harus searah ya. Nah, nilai efektif kan searah. Sehingga untuk induktor I kali XL bukan kali L ya. Kalau L kan bukan ohm satuannya, sehingga harus diubah ke reaktansi induktif dulu IXL, lalu dengan kapasitor adalah IXC begitu. Jadi polanya sama ya, menggunakan hukum ohm untuk mencari masing-masing tegangan. Nah, ini dia asal muasal persamaan impedansi dan juga tegangan AC nih gitu ya. Tadi kan impedansi sudah disampaikan sesuai dengan bentuk Pitagoras. Nah, ini terlihat ya bahwa ini Z, visual kalian bisa lihat nih, Z merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku sehingga bisa dicari dengan cara Pitagoras. Maka untuk V-nya juga sama. Jadi V-nya ini bisa sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC dalam kurung kuadrat. Dari diagram Fasor ini muncul sudut theta. Untuk mencari beda fasenya atau tahapan saat di fungsi sinusoidalnya gitu ya, tan theta itu sama dengan XL min XC per R untuk yang impedansi. Kalau dari tegangan bisa didapat depannya, ya tangan kan depan bagi samping ya, depannya VL min VC dibagi VR. Seperti itu ya. Jadi polanya sama. Nah, dari sini bisa dicari juga faktor daya. Nah, faktor dayanya itu dari cos theta sama dengan R per Z. Sedangkan cos theta adalah apa? Cos theta sendiri samping dibagi miringnya. R dibagi impedansinya. Seperti itu. Oke, kemudian, nah ada kondisi saat terjadi resonance. Nah, resonansi itu ketika nilai hambatan induktornya, hambatan kapasitif ya, sama dengan hambatan induktif. Oke, induktor itu hambatan induktif ya gitu ya. Sama dengan kapasitor hambatan kapasitif seperti itu.
Nah, kemudian pada grafiknya nih, ingat ya anak-anak nih, bentuk grafiknya itu sefase nih V dengan I-nya, hanya beda amplitudo saja. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada perbedaan fase, ini sama-sama satu titik, ya amplitudonya hanya berbeda panjangnya ya, kalau V lebih tinggi, kalau yang bawahnya. SL sama dengan XC, ya maka nanti kan omega L sama dengan 1/4 omega C. Nah, ini matematisnya, sehingga diperoleh omega adalah akar 1/4 L kali kapasitor. Kalau dicari frekuensinya gimana? Frekuensinya adalah 2πf. 2πf sama dengan akar 1/LC. Sehingga frekuensi 1/2π dikalikan akar 1/LC. Seperti itu. Nah, kalian bisa coret-coret coba ya untuk menentukan rumusnya. Oke, lanjut ke daya disipasinya. Nah, untuk mencari daya disipasi atau daya output yang terbuang dari rangkaian AC, demikian. Ini mirip-mirip juga seperti rangkaian searah ya, yang mana bentuk akhirnya adalah I kuadrat kali R ini kan, I efektif kuadrat dikalikan R. Oke. Terus ingat ya kalian bahwa daya listrik kan apa, mencari daya listrik caranya? Itu tegangan dikali arus gitu kan. Tegangan dikali arus dikali cos theta. Nah, di sini kalau pada rangkaian AC ada faktor dayanya. Nah, sehingga muncul daya ini dari faktor daya. Yang mana cos theta R per Z tadi seperti yang saya jelaskan, samping bagi miring dari diagram fasor. Nah, ketika diganti V-nya jadi I kali Z dikali I, maka I dikali I adalah menjadi I kuadrat. Nah, Z-nya dicoret, maka jadinya P sama dengan I kuadrat dikali R. Seperti itu. Oke. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan ya boleh di chat kolom komentar ya atau hubungi saya gitu apabila ada yang ditanyakan anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat apa yang dipaparkan ya, kurang lebih ini ada matematisnya dan juga gambaran visualnya yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.